Itu kalau nggak dikijingin, nggak dibikin keramik, nggak disemen gitu ya, malam hujan besok pagi kuburan orang tua kita udah nggak kelihatan itu. Udah hilang kemana tahu kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, video ini kita akan bahas tentang masalah yang mungkin sejak dulu udah lama berkembang, tapi berkembang belakangan lagi karena mungkin ada tren nyekar ziarah kubur, yaitu perihal kuburan yang dikeramikin begitu ya. Kalau di kita dikijing bahasanya, dikeramikin. Nah, bagaimana pendapat ulama terkait hal itu, berkaitan juga dengan adanya hadis larangan tentang membangun bangunan di atas kuburan. Teman-teman yang dirahmati Allah, mendirikan bangunan atau kijing di kuburan bagi sebagian orang kita itu sesuatu yang biasa. Bahkan pemerintah, Kementerian Agama dalam hal ini yang mengurusi area pemakaman itu membolehkan. Padahal ini kan pemakaman umum gitu ya. Tapi si pengelolanya, yaitu pemerintah dalam hal ini, memberikan izin untuk itu. Dan orang melihatnya bukan sesuatu yang aneh, biasa-biasa aja. Nah, kalau dilihat memang ada hadis larangan. Nabi Muhammad SAW dari sahabat Jabir, beliau mengatakan Rasul SAW pernah melarang kita untuk meninggikan kuburan atau memplester, mengkijing begitu ya, dan membangun di atasnya sebuah bangunan. Nah, tapi jumhur ulama 4 mazhab tidak ada satupun dari mazhab fikih yang justru mengatakan membangun bangunan di atas kuburan, mengkijing, memplester itu dikatakan haram. Tidak ada satupun dari ulama mazhab. Ulama mazhab melihat bahwa larangan yang disebutkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah itu larangannya sifatnya kemakruhan, bukan keharaman. Nah, apa yang menyebabkan larangan ini nggak jadi haram tapi malah jadi makruh? Alasannya sederhana, bahwa memang ada larangan untuk itu, akan tetapi umat ini, seluruh umat sejagat ini, umat muslim itu telah berijma atas kebolehannya menguburkan Nabi Muhammad SAW di sebuah kamar Sayyidah Aisyah. Dan kamar itu kan bangunan, artinya kalau seandainya kuburan nggak boleh dibangunkan bangunan atau kubah, maka mestinya para sahabat itu tidak bersepakat untuk menguburkan Nabi Muhammad di dalam sebuah kamar gitu. Mestinya di lapangan terbuka gitu. Tapi Nabi Muhammad tidak dikuburkan di kamar. Maka itulah larangan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad itu diturunkan levelnya menjadi sebuah kemakruhan. Dan tentu para sahabat yang berdiskusi tentang di mana Nabi Muhammad memakamkan kan paling tahu bagaimana hadis itu diucapkan oleh Nabi Muhammad. Mereka yang paling mengerti. Dan mereka pun ketika berdiskusi dengan Sayyidina Abu Bakar ketika itu memutuskan untuk mengubur di sebuah kamar, yaitu kamar Sayyidah Aisyah. Kalaupun ada yang mengingkari, kalaupun itu keliru, pastilah ada yang mengingkari dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kesepakatan ulama membuat mendirikan bangunan kubah atau cuman hanya sekedar memplester, menjaga kuburan agar tidak runtuh begitu, itu bukan sesuatu yang dilarang, mungkin dimakruhkan. Tapi ulama sepakat deh. Ulama juga bersepakat jika membangun itu diniatkan untuk kesombongan, pamer harta, itu haram mutlak, no debat, itu haram gitu. Tapi beda hukumnya jika ada kebutuhan yang dibolehkan. Kita nih di Indonesia, teman-teman yang dirahmati Allah, curah hujan cukup tinggi, apalagi di musim yang hujan terus kayak berber itu ya, Desember, November, Januari, bahkan Maret masih hujan. Itu kalau nggak dikijingin, nggak dibikin keramik, nggak disemen gitu ya, malam hujan besok pagi kuburan orang tua kita udah nggak kelihatan itu. Udah hilang kemana tahu kan begitu. Tapi justru adanya kijing itu jadi hajat buat kita begitu. Nah, dari hadis ini coba kita lihat apa yang disebutkan oleh ulama masing-masing mazhab. Pertama, mazhab Imam Abi Hanifah, beliau mengatakan, Imam Ibnu Abdin ulamanya mengatakan boleh jika tidak ada unsur kesombongan dan pamer kekayaan, terlebih jika itu ada kuburan orang soleh dan para guru yang khawatir akan ada pencurian, pengerusakan atau bahkan hilang, kan gitu ya. Nah, itu dibikinin tuh kalau bahasa Jaro teralis besi gitu agar dijaga, karena banyak orang masa yang datang, dan itu adalah upaya yang baik dan semua orang melihat sebuah kebaikan. Dan Rasul SAW bersabda melalui sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan
fahuwa indallahi hasan. Apa yang dinilai manusia itu sebagai kebaikan, maka menurut pandangan Allah itu juga baik begitu. Nah, ini pandangan Imam Abi Hanifah. Jadi boleh sebenarnya, apalagi ada hajat untuk itu. Lebih-lebih kita ya, tadi disampaikan bahwa kita ini orang Indonesia yang hujan tuh lumayan sering, bahkan deras begitu ya. Kemudian selanjutnya ada mazhab Imam Malik, mazhab Al-Malikiyah, memagari atau mendirikan bangunan di atas kuburan atau sekitarnya di tiga tanah. Tiga tanah itu maksudnya tanah sendiri, tanah milik orang lain dengan izin, al-mawad itu tanah umum, musabbal, kayak pemakanan umum, adalah haram jika diniatkan untuk ajang pamer dan kesombongan, ya, liqasdi al-mubahah. Wajah izun inda qasdi tamyiz, tapi boleh, hukumnya boleh, bukan haram, bukan makruh, hukumnya boleh jika sebagai penanda agar tidak hilang, penanda, kasih tanda. Berarti sesuatu yang dibolehkan itu terjadi di Indonesia, biar ada tandanya, kasih tanda, nggak hilang. Dan biar nggak hilang gimana ya, takutnya tergerus hujan dan seterusnya, nanti sulit kalau anak-anaknya datang berziarah. Dan kalau tidak ada unsur itu semua, tidak ada hajat, tidak juga untuk kesombongan, maka hukumnya makruh gitu. Kemudian yang ketiga ini Asy-Syafi'iyah, kata ulama Asy-Syafi'i, ini kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ashabuna, sahabat kami, maksudnya ulama-ulama kami Asy-Syafi'iyah, tidak ada bedanya dalam hal bangunan di atas kuburan, baik itu kubah atau rumah atau selain keduanya, hukumnya sama, tetap makruh. Namun ditinjau, kalau itu di pemakaman umum, maka hukumnya haram. Pemakaman umum itu musabbal. Di kita di Indonesia pemakaman umum ya TPU, dan pengelola kita, pemerintah itu sudah memberikan izin. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Ini kan salah satu sebab kenapa di pemakaman umum jadi haram kata ulama Syafi'iyah, karena ganggu. Mestinya jatah orang jadi buat jaro, jatah orang akhirnya kena buat semen kuburan. Nah, padahal jatahnya tuh udah dijatahin. Maka kalau bikin kijing jangan ambil jatah kuburan orang begitu, itu mengganggu. Dan kita di Indonesia bikin kijing itu sesuatu yang bukan sesuatu yang dipermasalahkan gitu ya. Bahkan di pemakaman umum pengelola pun sudah memberikan izin. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Itu kalau di pengelola umumnya mengatakan nggak boleh gitu ya, karena ini mengganggu. Nah, itu yang jadi masalah. Artinya kalau bukan di pemakaman umum, kita punya keluarga kerabat dikuburkan di tanah sendiri, pakai kijing, berarti itu sah-sah aja, nggak ada masalah. Kemudian kata ulama Hanabilah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, wa ammal bina'u alaihi fa makruh. Sedangkan kata Imam Al-Mardawi dalam Al-Insaf mengatakan mendirikan bangunan hukumnya makruh, dan ini pendapat mazhab yang sah, baik itu bangunan menempel dengan tanah atau tidak menempel dengan tanah. Jadi itu teman-teman yang dirahmati Allah, pendapat ulama 4 mazhab berkaitan bikin bangunan di atas kuburan atau kijing kuburan atau plester kuburan dengan keramik yang sudah menjadi kebiasaan kebanyakan dari muslim Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.